selamat datang di YouTube channel aku. Jangan lupa ditonton sampai selesai karena hari ini aku bakalan cerita tentang pengalaman aku yang di luar logika. Percaya nggak percaya, tapi aku ngalamin gitu. Jadi ceritanya tuh waktu aku masih kuliah S1 sekitaran tahun 2013-an gitu, aku juga lupa. Jadi aku kan jurusan tari gitu ya, jadi sering keluar malam buat latihan nari, buat pertunjukan, atau cuma sekedar latihan nari buat latihan ambil nilai segala macam gitu kan. Jadi aku tuh waktu itu ngekos bareng teman aku, nggak ngekos sih, ngontrak ya, nyebutnya ngontrak gitu kan, satu rumah tapi rumahnya itu toiletnya ada di luar rumah gitu. Jadi aku harus keluar dulu dari dapur baru menuju ke toiletnya, jadi terpisah gitu antara toilet sama rumah. Nah waktu itu tuh sekitar jam 9 malam aku pulang dari kampus karena emang udah, ya ampun, udah bener-bener yang lecek banget kan, selecek-leceknya karena aku udah seharian dari kerja, terus aku ngampus, dan akhirnya aku yang udah mutusin, aduh pulang dulu deh ke kontrakan, aku ganti baju karena aku bakalan ada latihan lagi di jam 10 malam gitu. Terus lokasi antara kontrakan aku sama kampus tuh nggak terlalu jauh gitu kan, jadi salah satu lokasinya tuh pokoknya di situ deh. Nggak perlu aku sebutin detailnya di mana karena nggak mau ambil ribet sesuatu dan lain hal aja gitu ya. Nah jadinya tuh posisinya aku datang jam 9 sampai di kontrakan. Aku pakai motor kan, terus aku parkir motor kayak biasa aja. Terus posisinya aku sendirian di rumah karena teman aku yang satu kontrakan itu masih di kampus. Karena dia udah ganti baju segala macam, udah makan ini itu, nah dia di kampus gitu kan. Jadi aku masuk ke rumah, terus aku kunci di depan rumah tuh, aku kunci, terus aku masuk, tinggalin tas aku di depan TV. Kita ada ruangan TV, terus ada sofa gitu kan, dan biasanya aku sama teman aku tuh nggak suka tidur di kamar, tapi kita lebih suka tidur di ruang TV itu gitu. Terus saat itu aku kebelet banget, aku tuh udah kebelet pipis gitu kan, jadinya aku langsung aja ke kamar ambil handuk, udah langsung nggak ganti baju dulu di dalam baru keluaran pakai handuk, enggak, aku langsung bawa peralatan mandi aku langsung ke toilet, aku mandi segala macam. Waktu mandi itu kayak gimana ya, emang sepi banget gitu. Jadi itu momennya tuh emang bener-bener sepi, nggak kayak hari-hari biasanya karena kan termasuk padat sih, rumah aku tuh sebenarnya termasuk padat gitu, nggak yang rumah tunggal terus yang luas jauh dari tetangga, itu tuh sebenarnya enggak gitu. Jadi tuh tapi memang momen malam itu tuh kayak ada yang beda ya, beda aja kok sampai sekarang, padahal sekarang udah 2021 kan. Aku tuh masih inget banget karena ini tuh pengalaman pertama aku yang bakal aku ceritain ke kalian. Ini bener-bener pengalaman pertama aku. Itu kenapa sampai hari ini aku masih belum bisa lupa gitu. Masih kalau diinget kadang suka merinding sendiri gitu kalau nginget doang gitu kan. Ya udah, terus aku mandi segala macam. Aku pakai anduk kayak biasa, terus aku mau masuk ke rumah lewat satu pintu. Jadi kita tuh pintunya cuma ada satu, itu juga pintu keluar belakang, dan itu juga pintu masuk dari belakang gitu, karena dia memang posisinya kan tadi aku udah cerita ya kalau dia tuh ada di luar rumah gitu kan. Jadi tuh di situ emang ada pohon, ada beberapa pohon, tapi tuh bukan pohon yang besar gimana tuh, enggak. Dan posisi di belakang rumah itu memang kosong tanahnya, tapi banyak pohon-pohon yang gede, lumayan gede, kayak pohon pisang, kelapa gitu, ada lah gitu kan, tapi nggak banyak, nggak terlalu banyak juga.
karena kalau banyak juga kan serem ya, jadi nggak mungkin aku berani sama teman aku ngambil kontrakan di situ gitu, karena memang ya ramah aja gitu, lingkungannya tuh ramah. Tapi nggak tahu kenapa malam itu untuk pertama kalinya aku ngerasain beda. Jadi aku masuk, ada gentong gede gitu di samping pintu. Nah waktu aku mau masuk kan aku jalan itu, padahal aku nggak lari ya, aku cuma jalan kaki aja. Dan di situ pintu depan itu masih kekunci gitu kan, karena emang TV nggak hidup, apa segala macam nggak ada yang hidup, kipas angin nggak hidup gitu kan. Jadi memang posisinya memang aku sendirian gitu, aku memang sendirian. Itu mungkin sekitar masih awal lah kalau aku bilang, kayak jam 9.15, jam 9.10 gitu deh, karena aku bukan tipe orang yang di dalam kamar mandi tuh lama gitu, aku tuh tipe yang cepat mandinya gitu kan. Terus aku masuk dan tuh kan aku merinding lagi waktu nyeritain ini tuh, karena bener-bener aku masih inget lah gitu. Jadi aku masuk ke pintu, di samping gentong itu ada yang megang aku gitu, jadi kayak diginiin gitu loh. Dan itu tuh bener-bener berasa, jadi bukan cuma kayak dipegang, tapi tuh ada kayak bunyi helaan nafas itu, kayak dipegang sambil gitu. Dan itu tuh ya aku bisa ngebedain ya, kalau misalnya jarinya manusia kan kayak jari skin to skin kan, kita bisa rasain gitu kan. Tapi itu tuh pegangannya bener-bener beda aja gitu. Itu aku langsung nyebut apapun yang bisa disebut gitu kan. Aku langsung ngucap astagfirullah segala macam, aku langsung banting pintu dapur tuh, langsung aku tutup jebret. Aku udah nggak mikir lagi ABCD, itu aku langsung yang kayak ngeblank aja, udah aku tutup pintu, aku banting, aku kunci pakai slop aja, udah nggak pakai kunci yang bawah lagi, aku langsung kunci pakai slop seret. Terus aku langsung ambil tas, aku cepet-cepet pakai baju, isinya udah yang baju yang asal ada aja, udah yang aku lihat gitu di kamar kan, aku langsung pakai. Itu bener-bener aku yang masih lemes, ngeblank, kayak udah yang ya ampun itu tuh apa gitu, barusan tuh apa sih kayak gitu kan. Udah aja aku udah yang udahlah bodo amat sama ini itu segala macam. Aku cuma cari kunci, langsung ke pintu depan, hidupin motor sampai aku cuma tutup juga pintu depan, sampai aku banting juga, aku kunci kuat-kuat, terus aku cabut, aku bawa motor. Dan itu tuh bener-bener aku bawa motor dalam keadaan gemeteran, karena masih speechless gitu loh, kayak yang barusan tuh apa, barusan apa gitu ya. Udah pucet banget kayaknya, aku udah bener-bener yang udah deh, yang penting aku cepet sampai kampus dan ketemu sama manusia lain buat biar aku tuh tenang gitu kan. Jadi sampai di kampus aku cuma diem aja. Aku masih yang bener-bener sampai di ruang latihan tuh aku masih yang ya Allah, barusan tuh apa gitu, kayak apa ya, kayak masih berasa aja gitu di sini aku. Sampai akhirnya aku ketemu sama teman aku kan di ruang latihan. Terus teman aku bilang, kok cepet sih, perasaan tadi katanya mau makan dulu segala macam. Terus aku bilang enggak, aku bilang. Terus aku langsung tanya kan sama dia, aku mau cerita deh, tapi aku takut kamu jadi serem pulang gitu kan. Terus aku bilang, tadi aku ngalamin ini gini, aku ceritain aja detail sama dia kan. Terus dia bilang, oh, aku diem. Ya aku kayak, oh ya teman aku nih, oh apa kok dia nggak kaget, aku kayak udah biasa ngalamin gitu loh. Terus aku kayak, ini temen aku kenapa ya, aku jadi bingung gitu kan. Terus dia bilang, bukan cuma kamu kok, aku juga pernah ngerasain itu. Lebih parahnya malah aku ngeliat, bukan cuma ngerasain. Itu kenapa aku udah jarang sebenarnya tidur di kontrakan. Aku nggak berani bilang sama kamu tadi posisinya, karena memang ya takutnya kamu jadi
takut dan parno, karena aku taunya ya kamu tuh orangnya kayak bodo amatan gitu dan berani gitu kan. Jadi ya aku nggak ceritain aja gitu, karena ya aku juga nggak tahu kan hal yang terjadi sama aku beberapa waktu lalu bakalan terjadi sama kamu juga gitu. Dan jadi masih banyak banget beberapa cerita yang bisa aku ceritain ke teman-teman kalau emang teman-teman pengen tahu dari pengalaman aku perihal ini gitu kan. Jadi ya itu tadi cerita dari teman aku juga ada, terus aku juga sempat ngalamin lagi beberapa momen di rumah itu sampai akhirnya kita mutusin untuk pindah. Tapi durasinya kepanjangan nih, hari ini aku ceritanya mungkin next video lah ya aku ceritain lagi. Jangan lupa kalau kamu suka sama cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman dan video-video lain yang aku bagi, like, comment, and subscribe. Jangan lupa tetap waspada ya, karena kan bukan cuma ada kita di dunia ini, mereka juga ada kok. Bye.